الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم البعث والنشور أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin, marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena sebenarnya sebaik-baik takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu senantiasa kita selalu istiqomah di dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah bekal yang terbaik di dalam kehidupan kita di dunia maupun di dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kalian memeluk agama Islam. Hadirin yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita melewati daripada satu bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang mana bulan penuh keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kita dilatih untuk menahan hawa nafsu kita, memperbanyak amal ibadah kita. Banyak yang kita lakukan di dalam memenuhi Ramadan. Kita melakukan puasa Ramadan, kita melakukan qiyamul Ramadan, kita melakukan qiyamul lail, dan kita melakukan sedekah. Amal-amal ibadah yang tentunya tidak bisa kita lupakan dan tentunya harus kita lakukan setelah bulan Ramadan ini, dan kita hendaklah untuk istiqomah di dalamnya. Dan juga di dalam bulan Ramadan kita dilatih untuk menundukkan syahwat kita, pandangan kita, dan kita membangun kedekatan kita kepada Al-Quranul Karim. Di dalam bulan suci Ramadan tentunya kita memperbanyak daripada tilawah Al-Quranul Karim dan juga melakukan pendekatan kita untuk memperbanyak ibadah di dalam masjid, untuk melakukan salawat, untuk melakukan doa kita ketika di dalam masjid, sehingga harapannya adalah ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan maka hal itu tetap kita lakukan. Jangan sampai
hanya kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, tapi di luar bulan suci Ramadan justru kita jauh daripada rumah Allah. Namun pernyataannya adalah bagaimana cara kita untuk mempertahankan itu semua. Kita munculkan pertanyaan di dalam hati kita, apakah setelah bulan Ramadan ini kita bisa menjadi insan atau hamba Allah Ta'ala yang lebih bertakwa kepada Allah. Mungkin sebelum bulan Ramadan kita bukan seorang insan yang bertakwa atau seorang insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita jauh daripada rumah Allah, mungkin kita jauh daripada masjid, mungkin kita jauh daripada Al-Quran. Ketika bulan suci Ramadan, kita justru meningkat amal ibadah kita. Akan tetapi tujuan daripada bulan Ramadan itu sendiri bukanlah demikian, ma'asyiral muslimin. Yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan kita menahan daripada lapar kita, dahaga kita, akan tetapi dengan adanya bulan suci Ramadan terbentuk pribadi kita, pribadi-pribadi yang senantiasa meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang sesungguhnya tidak terbatas oleh waktu dan keadaan tertentu. Jangan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di hari-hari tertentu saja, di bulan-bulan tertentu saja. Ketika masuk bulan Ramadan, semangat kita untuk melakukan amal ibadah, itu hal yang wajar. Kita membaca Al-Quran lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya, itu hal yang wajar. Kita memperbanyak daripada Qiyamul Lail. Mungkin sebelumnya kita jarang untuk melakukan Qiyamul Lail. Di dalam bulan suci Ramadan, itu ada hal yang wajar. Jadi indikasi daripada seseorang berhasil di dalam menjalankan ibadahnya ketika di dalam bulan suci Ramadan, yaitu keluar dari bulan suci Ramadan bukan membentuk sebuah ibadah yang persis mirip ketika di bulan suci Ramadan. Mungkin dari sisi kuantitasnya tidak sebanyak di bulan suci Ramadan, tapi apa yang Allah inginkan masyarakat muslimin, yaitu keistiqomahan di dalam melakukan ibadah tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qal. Sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai di sisinya yaitu amalan yang berkesinambungan, yang terus menerus, yang istiqomah, wa in qal, walaupun amalan itu sedikit. Jadi dengan kata lain, bukan berarti ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan seperti itu pula ibadah kita. Harapannya demikian, kalau bisa mampu kita melaksanakan sholat Qiyamul Lail 11 rakaat, 8 rakaat tutup witir 3. Mampu kita membaca Al-Quranul Karim tilawah 1 hari 1 juz. Mungkin tidak 1 hari 1 juz, tapi selesai sholat fardu 1 juz atau setengah juz. Mampu tidak kita lakukan? Tapi bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah ketika keluar dari bulan suci Ramadan itu, maka kita bisa tetap mempertahankan ibadah tersebut walaupun sedikit. Tapi Allah minta apa? Istiqomah. Itu yang Allah cintai. Jadi walaupun selesai bulan suci Ramadan kita lakukan sholat malam hanya 2 rakaat saja, tutup witir 1, sudah cukup. Tapi kita mampu untuk istiqomah, itu yang Allah cinta. Ya, daripada 11, 8 tutup witir 3, besok 6 tutup witir 3, besok 4 tutup witir 1, besok 2 tutup witir 1. Ya, akhirnya besok-besok tidak sholat tahajud lagi. Puasa Ramadan, bagaimana cara kita untuk mensyiarkannya? Yaitu kita puasa sunnah, puasa Senin Kemis. Tidak usah ngoyo masyarakat muslimin, semua diambil. Senin Kemis diambil,
Nabi Daud diambil, ayyamul bid diambil. Iya, 1 bulan bertahan. Bulan kedua mulai ayyamul bidnya hilang. Bulan ketiga Senin Kemisnya, Senin saja, Kemis tidak. Bulan keempat dan seterusnya Nabi Daudnya hilang. Bulan seterusnya tidak puasa lagi. Ya. Jadi sedikit saja. Kita puasa mungkin yang kita ambil, saya mungkin mampunya untuk puasa ayyamul bid saja di pertengahan bulan. 13, 14, 15 sudah selesai. Ya. Kadang-kadang kalau kita melihat orang lain mampu untuk melaksanakannya, memang Allah berikan kapasitas kemampuan untuk itu. Surga saja Allah peruntukkan untuk orang-orang yang ahlul Quran, ahlus siyam, ahlul qiyam, yang seperti itu. Begitu juga dengan manusia, punya kapasitas melakukan ketaatan pada Allah sesuai dengan kemampuannya. Maka yang penting ma'asyiral muslimin, ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan ini, bulan Ramadan sudah meninggalkan kita, maka yang harus kita lakukan adalah istiqomah. Istiqomah ini tidak perlu dengan kuantitas, tapi dengan kualitas saja. Ya. Bahkan berkata Syekh Profesor Ruhaili hafizahullah ta'ala mengatakan, kalau engkau menginginkan keberkahan dalam hidupmu, maka lakukan 2 hal. Yang pertama itu tilawah Al-Quran setiap hari. Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Itu yang dilakukan. Jadi baca Al-Quran tidak perlu kita ngoyo membaca Al-Quran 1 juz 1 hari. Ya, kalau mampu silakan. Mungkin kebiasaan urfnya seperti itu, setiap harinya lakukan. Tapi kalau dia mampu mungkin cuma hanya baca 1 makro, atau dia cuma baca beberapa baris seperti itu lebih baik. Ya, tapi dia terus menerus. Ya, tiap habis subuh dia baca, tiap habis subuh dia baca. Ya, kalau baca setelah habis sholat fardu, ahsan, lebih baik. Tapi mampu tak istiqomah? Coba kita sekali-sekali mengajak dialog hati kita ini. Wahai hati, bila perlu sebut namanya. Ya, sebut namanya. Mampu enggak engkau melakukan ini? Tidak mampu. Jawab sendiri. Ya. Yang kita lakukan apa yang kita mampu. Kita tidak usah melihat ibadah orang lain. Ya. Apapun itu. Begitu juga ketika di tanah suci juga seperti itu. Jangan iri lihat ibadah orang lain. Oh, bacaannya cuma sedikit kok. Kurang banyak, kurang panjang bacaannya. Tidak. Yang kita mampu saja. Itu yang penting adalah istiqomah. Itu yang Allah cintai. Jadi istiqomah itu yang harus kita bawa sekarang, ma'asyiral muslimin. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan apa yang Allah inginkan. Seperti yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu, agar kamu apa? Agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Itu endingnya. Ya, endingnya bukan apa-apa, bukan kita bisa sehat. Allah tidak mengatakan agar kamu sehat, ya, agar kamu dijauhkan dari segala macam penyakit. Allah tidak mengatakan demikian, tapi la'allakum tattaqun, ya, agar engkau senantiasa ya bertakwa, terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya yang kita lakukan adalah melakukan perkara-perkara yang sifatnya ubudiyah, yang sifatnya ibadah, itu sesuai kemampuan kita saja. Mulai dari sekarang. Baca Al-Quran dikit aja, mungkin satu baris, 2 baris, tapi tiap hari. Mampu tidak? Kalau sebaris 2 baris tadi tidak mampu, lalu bagaimana lagi? Harus dilakukan. Ya. Kemudian puasa Senin Kemis lakukan. Ikhlas. Yang Allah inginkan adalah istiqomah ikhlas. Bagaimana cari ikhlas? Nggak ada orang yang tahu kalau kita lagi sedang melakukan ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala, termasuk puasa sunnah. Ya. Kalau kita puasa sunnah kemudian buka puasanya di masjid, ketahuan kita puasa sunnah.
Ya, usahakan kalau puasa sunnah itu buka puasanya di rumah saja. Itu saran kami, tapi untuk tarbiyah bolehlah. Ya, tapi kalau seandainya sering ke Al-Ghafar Senin Kemis untuk buka puasa, orang tahu, oh si fulan lagi puasa sunnah berarti. Ya, ketahuan kan dia puasa. Ya, bagaimana caranya agar amalan sunnah kita yang kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu hanya kita dan Allah saja yang tahu. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah yang berbahagia. Dalam kehidupan ini banyak orang yang beramal di waktu-waktu tertentu, namun ia lalai di waktu yang lainnya. Ya. Padahal Allah tidak mencintai amal yang besar, yang kuantitasnya banyak. Tapi Allah tuh suka dengan amalan kita lakukan itu terus menerus. Ya. Jangan taatnya di bulan Ramadan saja. Jangan kita taatnya di waktu-waktu tertentu saja. Ya. Kadang-kadang sebagian dari orang tidak biasa untuk sholat berjamaah di masjid, tapi begitu Idul Fitri dia berada di shaf yang terdepan. Tapi bagus kalau kita lihat orang seperti itu, jarang kita lihat di masjid tapi dia berada di shaf yang terdepan. Dari belakang kita mengatakan apa? Ya Allah, berikan hidayah padanya, ya Allah. Gerakan hatinya supaya dia bisa istiqomah untuk sholat berjamaah di masjid. Seperti itu. Jangan kita caci ya. Ya, ini orang ini cuman hanya boleh sholat id aja, seperti itu. Ya. Jadi ayat ini menyatakan bahwasannya ibadah dan takwa adalah tugas kita ya seumur hidup. Ya. Jadi ibadah takwa itu tugas kita seumur hidup. Jadi kalau kita menginginkan ketenangan adalah ketika kita masuk surga, kaki kita melangkah ke dalam surga. Jadi tidak ada istilah kita tuh tenang di atas muka bumi ini. Capek iya. Ya, jadi kita sudah harus siap dan menerima bahwasannya konsekuensi daripada sebuah ibadah itu adalah capek. Jadi walaupun bagaimanapun kondisinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah takdirkan kepada kita, maka kita terima dengan ikhlas. Ridho. Kalau kita sudah ridho apa yang sudah Allah tetapkan, tenang hidup kita, masyarakat muslimin. Bulan Ramadan adalah bulan pelatihan spiritual kita. Ya. Maka pasca Ramadan adalah waktu untuk mempraktikkan hasil daripada pelatihan kita. Ibarat saja sebuah diklat, ya pendidikan kilat, ya 1 bulan. Kemudian praktek kita kapan? Ya praktek kita adalah 11 bulan berikutnya. Lalu apa sih tanda-tanda orang yang sukses berRamadan? Orang-orang yang sukses melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang pertama, masyarakat muslimin, ia senantiasa menjaga sholat berjamaah. Nah, inilah salah satu tanda-tanda ciri-ciri orang yang sukses di dalam bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena sholat adalah tiang agama. Jangan sampai semangat sholat berjamaah hanya muncul saat bulan Ramadan saja. Ya, kalau dikatakan mau kemana si fulan, mau sholat tarawih, bukan sholat isyanya, harusnya mau sholat isya itu. Nah, sholat tarawih di bulan suci Ramadan itu adalah sunnah. Tapi ibrah yang kita bisa ambil daripada sholat berjamaah, sholat tarawih itu adalah kita mempertahankan sholat berjamaah, sholat fardunya di masjid. Ya, karena memang sebenarnya sunnahnya demikian. Ya, ketika seseorang sudah menyelesaikan sholat fardu di masjid, maka sisakan sholat sunnahnya di rumahnya. Karena Allah tidak akan memberikan keberkahan di dalam rumah yang ia menyelesaikan atau memberikan sholat sunnah di dalamnya. Ya, fa'alaikum bisolati fi buyutikum. Ya, sholatlah kalian di rumah kalian masing-masing, karena sebaik-baik sholat adalah di rumah kalian masing-masing, ila sholat al-maktubah, kecuali sholat fardu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahsannya ma'asyiral muslimin, kalau kita sudah selesai menyelesaikan sholat fardu di dalam masjid, maka sholat sunnahnya selesaikan di rumah. Kapan lagi kita memberikan keberkahan di dalam rumah? Semuanya di masjid, tapi di rumah kita tidak berikan keberkahan di dalamnya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, tanda-tanda orang yang sukses di dalam bulan suci Ramadan, yaitu ia mencintai Al-Quran.
ia senang membaca Al-Quran setiap hari tilawah dengan harapan dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu biha sanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu huruf lipat gandakan menjadi 10 kali lipat, satu kebaikan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Di dalam bulan suci Ramadan lebih daripada itu. Ya. Maka harapannya ketika ia lakukan itu terus-menerus di dalam bulan suci Ramadan, ketika keluar dari bulan suci Ramadan ini ia mencintai Al-Quran, ya, terus mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, ya, dan menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagai rutinitas sehari-hari. Setiap harinya baca Al-Quran. Bila perlu Al-Quran itu dibawa, ya, seperti itu, atau ditaruh di tempat-tempat tertentu yang dimana dia duduk dia baca Al-Quran, walaupun sedikit, gak usah banyak-banyak ya, sampai berapa lembar gitu. Nanti inti ibadah itu bukan memperbanyak ibadahnya, tapi istiqomahnya, itu saja, garis bawahi. Jadi kalau kita beribadah itu jangan ingat kita memperbanyak ibadah itu, tapi bagaimana kita bisa istiqomah dengan ibadah tersebut. Baik. Kemudian yang ketiga, masyarakat muslimin, yaitu menjaga lisan dan perilaku. Mampu kita menahan daripada hawa nafsu ketika di dalam bulan suci Ramadan, haus dahaga kita, lisan kita tidak berkata perkataan-perkataan yang buruk. Ya, Ramadan sudah mendidik kita bagaimana cara kita untuk menahan amarah, perkataan buruk. Maka setelah bulan suci Ramadan, pertahankan kesucian lisan tersebut. Jangan sampai ketika di luar bulan suci Ramadan lisan kita lebih buruk lagi. Maka kita tahan, tunggu ya, habis Ramadan nanti, gitu ya. Itu tidak berhasilkan apa-apa. Ya, kenapa harus tunggu bulan suci Ramadan? Karena bulan suci Ramadan ini suci, gitu ya. Tidak demikian. Harusnya ketika keluar bulan suci Ramadan, sebelumnya adalah sosok orang yang suka marah-marah seperti itu. Ketika di luar bulan suci Ramadan, ya menjadi sosok yang tenang, yang sabar, ya seperti itu. Semuanya dilatih masyarakat muslimin. Kemudian yang keempat, yang terakhir masyarakat muslimin, ia dermawan dan peduli. Ya. Kalau dalam bulan suci Ramadan kita sering berinfak, mengeluarkan sedekah, ya, memberikan makan, ya, mudah kita memberikan makan kepada orang lain, kepada fakir miskin, kepada saudara kita. Terus kita bantu saudara kita yang fakir, itu infak yang benar. Ya, jadi kalau kita infak, keluarkan harta kita dahulukan daripada saudara kita, dari sebelah suami, dari sebelah istri. Ya, baru keluar. Ya, jangan sampai kita infak keluar, infak sodako, tapi yang kita santuni adalah anak yatim, sedangkan banyak sekali saudara-saudari kita yang fakir, yang miskin, kita justru tidak menyantuninya. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Saudara kita yang kita perhatikan terlebih dahulu, kalau masih ada sisa kita tunaikan. Kalau tidak ada lagi, maka Allah Maha tahu. Allah akan balas sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kemudian kita santuni anak yatim, ya, kalau kita mampu, dan orang-orang yang senantiasa membutuhkan bantuan kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan memberikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah-arah yang tidak ia sangka. Maka harapannya apa masyarakat muslimin? Sebenarnya konsep daripada ketakwaan ini adalah merembet kepada seluruh kehidupan kita. Apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka jangan khawatir masyarakat muslimin. Rezeki itu akan Allah tangguk, ya, akan Allah cukupkan. Bahkan kalau kita punya permasalahan kehidupan, maka Allah akan berikan jalan keluar yang baik pada kita, ya. Jadi tenang hidup kita ini. Tidak perlu kita melakukan hal demikian dan demikian, akan tetapi cukup kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kapasitas kita untuk melaksanakan ibadah itu kepada Allah sesuai kemampuan kita, dan kita meninggalkan daripada larangan Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena bertakwa itu sesuai dengan kemampuan hamba-hamba Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kalian. Jadi jangan kita melihat daripada ibadah satu orang dengan yang lainnya, kita tidak mampu untuk melakukannya, kemudian kita berusaha untuk melakukannya, kemudian kita tidak mampu, sehingga menyebabkan down, ya, akhirnya futur, ya. Sehingga apa? Kita malas untuk melakukan ibadah itu. Jadi mulai sekarang kita ambil ibarah, pelajaran-pelajaran dari bulan suci Ramadan. Apa yang sudah kita lakukan di 11 bulan berikutnya, dengan catatan yaitu kita mampunya demikian dan demikian sesuai kemampuan kita. Sedikit saja, mulai dari yang sedikit tapi istiqomah. Kalau hati kita ini berusaha untuk melakukan yang lebih banyak, bertanya dulu kepada hati kita, mampu nggak kita istiqomah ke depannya. Itu saja, ya. Karena Allah cinta dengan yang sedikit tapi istiqomah. Ya, demikian saja. Fa insyaallah apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua dan memberikan kepada kita selalu kekuatan, kesehatan, kesabaran di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma jami'a muqaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa nastajiru bika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istawu istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum, diluruskan di depan qasabnya demi kesubuhan salat berjamaah. Jazakumullah khairan. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر